Ya, untuk Bapak Andi Samsudin atau Haji Sam, memang beliau bisa dilihat nanti juga karena kalau kepemilikan 1% jelas. Dan iya, beliau percaya kepada Rans, beliau percaya kepada saya, beliau menjadi mentor saya juga, salah satu mentor saya juga. Terima kasih Pak Haji Sam, dan beliau bilang anak muda harus maju, generasi muda harus maju. Pak Haji Sam tadi datang memencet bel, itu adalah simbol bahwa beliau mensupport Rans dan juga beliau itu tandanya memberikan motivasi dan juga mengajak teman-teman yang lain untuk bersama-sama kita majukan industri kreatif, dan beliau juga salah satu sosok yang memang sudah malang melintang juga di dunia bursa, di dunia bisnis, dan itu adalah kehormatan juga buat kami dan juga legitimate bahwa seorang Haji Sam dan nanti ada haji-haji yang lain, pengusaha-pengusaha, investor-investor yang lain yang percaya sama kita, itu menunjukkan bahwa Rans tidak main-main itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jawabannya semoga bisa menjawab Mbak Anissa dari Bisnis Indonesia. Tadi satu sesi sudah kami buka, mungkin ini sesi terakhir, satu sesi lagi 3 penanya. Silakan Mas yang di depan. Ya, 1, 2, 3 ya sudah, 1, 2, 3 sama Mbak yang kerudung ya. Ya. Ya, selamat pagi, saya Tian dari liputan6.com. Pak Tanto. Izin Bapak-Bapak, Ibu, saya ingin bertanya, melihat percakapan kita dari tadi, sepertinya IP base ini menjadi fokus, dan apakah memang dari RAN sendiri punya keyakinan bahwa IP base itu adalah komoditas masa depan yang memang bisa diperdagangkan dan bisa menjadi modal untuk sebuah emiten menjalankan usahanya gitu. Dan jika memang iya, sejauh perhitungan dari Bapak Ibu sekalian, seberapa besar untuk di masa depan nanti, itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin bisa langsung direspon IP base terkait komoditas masa depan. Ya, ini satu pertanyaan yang penting, IP intellectual property right. Jadi hak cipta, kreativitas itu harus dilindungi. Dan kalau kita lihat sejarahnya bagaimana, ini sedikit aja, dunia Amerika bisa berkembang pesat 200 tahun yang lalu itu karena ada perlindungan dari temuan dan kreativitas manusia yang berdasarkan penelitian. Tapi tidak hanya itu, dunia hiburan, tadi dikatakan oleh Pak Raffi Ahmad, Walt Disney itu memiliki propriety rights yang kemudian turunan dari kreativitas itu sangat penting. Produk-produk merchandising, film, musik itu semua dilindungi. Nah tentu perkembangan digitalisasi ini juga akan membuat persaingan bahkan perkayaan dari hal itu. Artificial intelligence kita bicara. Maka tadi salah satu dari penggunaan dana IPO itu adalah untuk memperkuat di sektor artificial intelligence. Tidak menggantikan katakanlah kemampuan manusia dalam kreativitas, tapi memperkuat dalam menggunakannya dari segi kreativitas tadi. Nah ini saya rasa penting di dunia hiburan yang juga berkembang, tadi tidak hanya pada faktor individu, tapi akhirnya membangun organisasi. Nah membangun organisasi inilah yang harus dilanjutkan dengan bisnis proses yang tertata. Di mana Go Public hari ini merupakan sejarah buat Trans, tadi dikatakan oleh Ibu Nagita. Di mana melalui proses keterbukaan di Otoritas Jasa Keuangan, melalui keterbukaan di Bursa Efek Indonesia. Dan itu kenapa? Karena pemiliknya tidak lagi hanya 5, 6, 10 orang, tapi sudah ratusan ribu orang. Jadi hari ini kita lihat harus terbuka, memenuhi ketentuan yang ada, baik aspek hukumnya harus jelas dalam prospektus bisa dibaca, 274 halaman mungkin lebih. Kemudian juga aspek keuangan, auditnya juga harus kredibel, dan juga aspek keterbukaan informasi. Nah ini harus berlanjut dan itu yang merupakan janji dari pemilik, dan tadi ada Pak Tanto wakil dari MTEK yang memiliki mayoritas atau minoritas terbesar, itu cukup memberi warna tersendiri sehingga profesionalisme dalam proses bisnis ini bisa berjalan. Khususnya tadi mengenai intellectual property rights, hak atas kekayaan intelektual. Saya rasa itu. Terima kasih Pak Siril, ada yang ingin ditambahkan Bapak Ibu? Cukup, baik kita bergeser ke penanya berikutnya. Silakan Mbak yang berkerudung hijab, berkerudung coklat. Berkerudung hijab.
Monggo. Selamat pagi Bapak Ibu Direksi, selamat sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Perkenalkan saya Cahya dari Bloomberg Technos, izin bertanya beberapa pertanyaan. Rans ini sendiri kan selain IP juga fokus untuk menyelenggarakan konser-konser. Nah, dilihat dari historisnya Rans sudah beberapa kali kolaborasi dengan artis SM Entertainment begitu ya. Apakah dengan rencana penyelenggaraan konser ke depan Rans akan menggandeng agensi-agensi dari negara-negara lain untuk lebih mempermudah penyelenggaraan konser tersebut? Kemudian bagaimana manajemen melihat prospek penyelenggaraan konser untuk dukungan terhadap kinerja perusahaan. Kemudian juga saya ingin bertanya terkait dengan target pendapatan Rans untuk tahun ini dan bagaimana komitmen dividen ke depan setelah melantai di bursa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Cahya, Bloomberg Technos. 2 pertanyaan, silakan Bu Gigi. Terima kasih pertanyaannya. Tadi terkait konser, sesuai prospektus memang kita akan menjalankan beberapa konser di tahun ini dan 3 tahun ke depan ya. Gitu. Jadi memang kita akan melakukan sesuai prospektus, tapi di luar itu pastinya setelah menimbang banyak hal, arus kas dan lain-lain, pastinya kita terbuka terhadap opsi-opsi yang lebih baik, terutama kalau memang itu bisa mendapatkan nilai tambah terhadap pemegang saham. Untuk kedepannya juga memang kita untuk konser-konser kita juga memilih untuk membuat konser-konser dengan bukan one time, tapi yang kita harapkan adalah membangun event yang bisa berkelanjutan gitu. Jadi ya tadi seperti Pak Tanto bilang ya, hayal-hayal Coachella gitu ya. Ya tapi apapun itulah gitu, tapi memang kita pengennya bikin sesuatu yang bisa berkelanjutan sehingga itu akan bisa menambahkan, memberikan nilai tambah terhadap perusahaan dan akan lebih sustain ke depannya gitu. Melanjutkan jawaban atas pertanyaan tadi itu adalah bahwa memang berbagai pentas akan dicoba baik dengan membawa artis lokal dan internasional. Nah, artis ini dunianya Pak Raffi Ahmad dan Ibu Nagita Slavina. Jadi mereka akan mengetahui siapa dan yang memiliki katakanlah follower dan rating yang meningkat atau stagnan dan seterusnya. Pada daerah segmen pasar tertentu, tentu di Sumatera, Jawa itu bisa berbeda. Nah ini timing juga berbeda. Jadi yang penting adalah proses tadi, di mana sifatnya adalah suatu project management event. Ada awal sampai akhir di mana proses ini harus dikendalikan dengan prima, dengan baik dan kebayang sekarang sosial media itu sangat cepat dan responsif. Jadi kita harus terbuka terhadap feedback dan review yang ada. Nah 3 tahun ke depan dana yang akan digunakan itu adalah untuk berbagai pentas. Katakanlah satu pentas itu memberikan profitability yang baik, ada bisa 15-16 pentas itu juga akan memberikan profitability yang besar. Tadi yang Pak Tanto katakan, revenue itu bisa saja turun tetapi profitability lebih penting dilihat dari kacamata bisnis. Selain itu juga prospek. Orang beli saham tentu melihat prospek. Nah ini saya rasa itu yang bisa kami jawab. Belum bisa menjawab angka-angka karena itu adalah batasan yang harus disampaikan kepada publik. Mungkin itu aja. Terima kasih.